Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari UT Surabaya dengan NIM 04990381. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah berpraktek jaringan komputer. Baik, untuk tugas 2 komputer jaringan dengan soal silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian perhatikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Itu panduan praktik MSIM 4204 jaringan komputer. Laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat 1. Perkenalan identitas mahasiswa, 2. Penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Baik, di sini saya sudah merangkum untuk tugas praktik 2 komputer jaringan. Baik, berikut. Di sini nama mahasiswa, nama Rahmat Hidayat, NIM 04990381, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Surabaya. Di sini saya mau menjelaskan dulu untuk pengertian CMD. CMD adalah singkatan dari Command Prompt. Ini adalah sebuah aplikasi baris perintah Command Line Interpreter yang tersedia di hampir semua sistem operasi Windows. Cara membuka CMD, tekan tombol Windows pakai keyboard, ketik CMD atau Command Prompt, klik pada Command Prompt hasil pencarian dari hasil pencarian. Adapun berikut adalah beberapa fungsi utama dan contoh penggunaan CMD. Yang pertama, manajemen file dan folder, navigasi direktori, berpindah antar folder menggunakan perintah, melihat isi direktori, menampilkan daftar file dan folder dalam direktori saat ini menggunakan perintah. 2. Informasi sistem, melihat konfigurasi IP, menampilkan informasi konfigurasi jaringan TCP atau IP menggunakan perintah, mengecek koneksi jaringan, menguji konektivitas ke host lain menggunakan perintah, menampilkan informasi sistem, menampilkan informasi dasar tentang sistem operasi dan perangkat keras menggunakan perintah. Yang ketiga, eksekusi program dan skrip, menjalankan aplikasi, menjalankan program executable langsung dari CMD dengan mengetikkan nama filenya beserta path jika tidak berada di direktori saat ini. Oke, langsung kita praktek sesuai dengan yang tugas dari 2. Yang pertama adalah CD. CD adalah singkatan dari change directory, perintah untuk berpindah antar direktori dalam sistem file tanpa argumen menampilkan direktori kerja saat ini. Oke, sebelumnya kita masuk CMD dengan cara seperti ini, atau dengan shortcut Windows R. Ini ada CMD, ketika ada CMD, kita oke. Sini saya menggunakan command prompt berbentuk user atau bukan administrator. Kita bagi dulu. Kita speed sleep. Oke, untuk yang pertama CD. CD singkatan dari tadi, change directory, perintah untuk berpindah antar direktori dalam sistem file tanpa argumen menampilkan direktori kerja saat ini. Kita coba ketik CD, kita ambil folder yang ingin kita ubah. Kita pakai dokumen. Coba ke VM ini aja. Ini kita copy paste. Oke, CD spasi copy paste di sini. Enter. Oke. Sini kita udah masuk ke penggunaan user Cindy OneDrive dokumen IPM. Untuk kembali ke yang Cindy ini kita copy paste aja.
kita ketikkan cd. Ya, di sini udah kembali ke local disk C user sini. Untuk yang kedua adalah CLS, singkatan dari clear screen, membersihkan layar jendela CMD dari semua teks dan perintah sebelumnya. Di sini ada perintah sebelumnya dan teks. Kita coba ketik CLS. Oke, di sini udah bersih untuk clear screen-nya. Yang ketiga adalah CLS/ tanda tanya, menampilkan bantuan atau informasi tentang sintaksis dan penggunaan perintah CLS. Kita coba ketik CLS/tanda tanya. Nah, di sini tampilannya seperti ini, ada keterangannya untuk yang CLS, clear the screen. Untuk yang keempat ada dir/tanda tanya, directory, menampilkan bantuan atau informasi tentang berbagai opsi dan parameter yang dapat digunakan dengan perintah dir untuk menampilkan daftar file dan folder. Kita coba ketikkan dir/tanda tanya. Di sini ada perintah-perintah yang dimaksud dari penjelasan tadi. Oke, situ nomor 5 ipconfig. IP configuration, menampilkan konfigurasi jaringan TCP atau IP dasar untuk semua adaptor jaringan. Kita coba ketik, masukkan perintah ipconfig. Nah, di sini udah terlihat untuk jaringan kita dan IP address-nya sini. Oke, untuk yang keenam kita CLS dulu, kita clear screen dulu. Untuk yang keenam, ipconfig/all, menampilkan informasi konfigurasi TCP atau IP yang lebih detail dan lengkap termasuk alamat MAC, server DNS, dan lainnya. Kita coba ketik ipconfig/all. Di sini semua muncul untuk keterangan semua. Windows IP configuration, Ethernet adapter, wireless LAN adapter. Yang ketujuh, ipconfig/tanda tanya, menampilkan bantuan atau informasi tentang berbagai opsi dan parameter yang tersedia untuk perintah ipconfig. Kita coba ipconfig/tanda tanya. Di sini ada keterangan ipconfig is not recording as an internet or external command. ipconfig, oh ada salah perintah. ipconfig/tanda tanya. Sini sudah muncul untuk ipconfig. Ini kita clear screen dulu. Untuk yang kedua, untuk yang ke-8, ipconfig/release, melepaskan konfigurasi IP address yang diperoleh dari DHCP server untuk adaptor tertentu jika tidak disebutkan untuk semua adaptor. Jadi ini untuk menyopot atau melepaskan jaringan internet yang tersambung di komputer. Seperti contoh ini saya memakai WiFi dengan nama Barokah. Connecting, kita coba ipconfig/release. Enter. No present before internet. Kita coba cek. Di sini udah no internet secure. Tadi kan udah ada jaringan, sekarang udah ada. Cara untuk mengembalikannya, kita ketik ipconfig /renew. Di sini udah, di sini pasti harus, di sini udah connect. Udah connect kembali. Oke, kita CLS dulu.
Untuk IP config renew meminta alamat IP address baru dari DHCP server untuk adapter tertentu. Kita CLS dulu. Untuk nomor 10 IP config atau display DNS menampilkan cache DNS resolver lokal yang berisi catatan alamat IP untuk nama domain yang baru saja diakses. Kita coba ketik ipconfig /display display DNS. Sini adalah tampilan dari ipconfig /display DNS. Kita CLS dulu. Yang 11 ipconfig /flush DNS menghapus cache DNS resolver lokal, memaksa sistem untuk melakukan query DNS baru untuk alamat domain. Ini kita coba ipconfig /flush DNS. Nah, ini sudah sukses keterangannya, successful flush DNS resolver cache. Oke, untuk yang 12 ipconfig register DNS, secara manual mendaftarkan nama host dan alamat IP komputer dengan server DNS. Kita coba ipconfig /register DNS. Dari request operator request elevation sudah selesai. Config register DNS. Untuk yang ke-13 ping adalah untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket ICMP echo request ke host tujuan dan mengukur waktu respon. Oke, kita coba ping. Kita masukkan untuk IP address kita. Sini sudah sesuai 33 bit. Ini adalah kecepatannya. Oke, setelah itu network statistik menampilkan statistik koneksi jaringan aktif, port yang sedang didengarkan, tabel routing IP, statistik Ethernet, protokol IP, statistik UDP, dan statistik TCP. Kita coba. Netstat. TCP, sini sudah tampil. Ujian TCP. Oke. Untuk yang ke-15, trace route menampilkan route yang melalui paket untuk mencapai host tujuan, termasuk setiap hub di sepanjang jalur dan waktu respon untuk setiap hub. Kita coba untuk tracer. Sini ada tracer. Tracer route to google.com. Over maximum of 30 hubs. Kita tunggu dulu. Oke, trace complete. Sini adalah penampilannya.
itu untuk yang nomor 16, Pet Ping. Utilitas yang menggabungkan fungsionalitas ping dan tracer memberikan statistik kehilangan paket pada setiap hop sepanjang route ke host tujuan. Kita coba Pet Ping. Coba menggunakan ini adalah gabungan dari hasil ping dan trace memberikan statistik kehilangan paket pada setiap hop atau router. Kita tunggu sebentar. Masih menunggu. Lumayan lama untuk menunggunya. Kompetisi statistik for 300 second. Sebentar, untuk user sininya belum tampil. Kita tunggu dulu.
lumayan lama. Oke, sudah trace komplit. Kita bersihkan dulu. Setelah padding, kita ada nomor 17, NS lookup, name server lookup. Untuk melakukan query ke server DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain seperti alamat IP. Kita coba NS lookup. Oke, langsung muncul. Di sini ada Google, addressnya ini. Di situ ada network shell, baris perintah yang kuat untuk mengkonfigurasi dan memantau hampir semua aspek konfigurasi jaringan. Dulu kita coba interface IP show config. Ini ada keterangannya seperti ini. Hapus dulu. 19 ada route, menampilkan dan memanipulasi tabel route IP jaringan, digunakan untuk mengkonfigurasi jalur statis. Route print. Kita tampil, tampilannya seperti ini. CLS dulu. Yang terakhir adalah net, kumpulan perintah untuk berbagai tugas terkait jaringan, termasuk manajemen penggunaan, grup, berbagi sumber daya, dan layanan. Contoh net user, net share, dan net start. Kita coba net user. Ini tampil user akun for desktop, admin Cindy, atau net share. Ini tampil. Baik, untuk tugas 2 komputer jaringan saya sudah selesai. Terima kasih untuk dosen yang telah memberikan edukasi atau membimbing, baik berupa modul belajar maupun tutorial online di e-learning. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.